Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Sonia Ramadhani dengan NIM 240210101284 dari program studi PU Manajemen kelas NJ 204. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso. Adapun materi yang akan saya sampaikan ini adalah rangkuman dan analisis terkait data infografis perekonomian Indonesia tahun 2021 yang mencakup kondisi PDB, nilai tukar rupiah, inflasi IHK, serta dampak terhadap perekonomian nasional di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan slide pertama. Pada slide ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, tetapi melibatkan beberapa lembaga penting, yaitu yang pertama ada pemerintah. Pemerintah itu berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kebijakan ekonomi. Melalui presiden dan kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Bappenas, pemerintah menentukan prioritas pembangunan nasional makro dan mikro. Kebijakan perdagangan, industri, pertanian, ketenagakerjaan, regulasi fiskal, dan anggaran negara atau APBN atau APBD. Nah, peranan ini sangat strategis karena menyangkut arah dan tujuan ekonomi nasional jangka panjang dan menengah. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI. BI adalah bank sentral yang independen dan bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter. Tugas utamanya itu ialah menetapkan kebijakan moneter seperti suku bunga acuan BI rate, operasi pasar terbuka, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas inflasi agar sesuai target. BI juga menerbitkan proyeksi ekonomi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menghindari gejolak ekonomi. Yang ketiga itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini adalah lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, dalam kurung ada asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Peran OJK juga sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, meningkatkan perlindungan konsumen, mencegah krisis finansial melalui pengawasan yang ketat. OJK juga mengembangkan inklusi keuangan melalui edukasi dan pengaturan digitalisasi keuangan. Yang keempat, Kementerian Keuangan atau Kemenku. Kemenku ialah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, termasuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan fiskal atau pendapatan dan belanja negara, mengatur perpajakan bea cukai dan penerbitan surat utang negara, menyusun APBN bersama DPR, menjaga defisit anggaran dan rasio utang agar tetap sehat. Kemenko juga menjadi motor dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan efisiensi anggaran dasar. Kesimpulannya, lembaga tugas utama pemerintah menetapkan arah dan strategi ekonomi. Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar. OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Kemenko mengelola kebijakan fiskal dan APBN. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 2021. Dampak penguatan nilai kurs. Penguatan nilai kurs membuat barang impor menjadi lebih murah. Hal ini bisa meningkatkan volume impor
dan mendukung pertumbuhan sektor industri yang bergantung pada bahan impor. Dampaknya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya bila impor digunakan untuk produksi. Dampak pelemahan nilai kurs. Pelemahan nilai kurs ini menyebabkan barang impor menjadi lebih mahal. Hal ini bisa menekan konsumsi dan biaya produksi meningkat. Dampaknya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor. Dampak inflasi IHK. Inflasi yang terkendali dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi bisa menurunkan daya beli masyarakat. Jika inflasi stabil, maka bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDB. Kesimpulannya, nilai tukar dan inflasi merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dampaknya tergantung pada keseimbangan antara ekspor, impor, konsumsi, dan investasi. Pengelolaan yang tepat terhadap dua variabel ini juga dapat menjaga stabilitas dan meningkatkan PDB nasional. Kondisi perekonomian makro Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Sebagai latar belakang, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Tahun 2021 menjadi masa transisi menuju pemulihan setelah konstruksi ekonomi pada tahun 2020. Yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi. PDB Indonesia tahun 2021 itu tumbuh sekitar 3,69% dibandingkan konstruksi minus 2,07% pada tahun 2020. Pemulihan didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sektor-sektor yang mulai pulih ialah industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Selanjutnya, inflasi yang terkendali. Inflasi tetap rendah di kisaran 1,87%, lebih rendah dari target BI yang 2-4%. Hal ini menunjukkan stabilitas harga barang dan jasa tetap terjaga dan didukung oleh pasokan yang stabil dan daya beli yang mulai pulih secara bertahap. Selanjutnya, kinerja perdagangan internasional. Ekspor dan impor tumbuh positif sepanjang tahun 2021. Ekspor ini didorong oleh permintaan tinggi dari negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Komoditas unggulan lainnya ialah batu bara, kelapa sawit, dan produk industri pengolahan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi adalah ketidakpastian akibat gelombang kedua COVID-19 varian Delta pada pertengahan tahun. Ketimpangan pemulihan atas sektor dan wilayah, serta tekanan terhadap APBN untuk program pemulihan dan vaksinasi. Jadi, untuk kesimpulannya ialah perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda pemulihan pada tahun 2021. Inflasi yang terkendali dan perdagangan luar negeri kembali menguat, meski demikian diperlukan kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga momentum pemulihan dan menghadapi tantangan baru. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Meskipun pandemi memberikan tantangan yang sangat besar, Indonesia mampu menunjukkan tanda-tanda pemulihan melalui stabilnya inflasi dan peningkatan ekspor impor. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana kebijakan ekonomi berperan penting dalam menjaga kestabilan nasional di masa krisis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sonia Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.